Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Firdaus Ludi dari kelas 4D PAI. Di sini saya akan menjelaskan terkait landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah fondasi atau dasar pijak yang kokoh dalam merumuskan, merancang, dan melaksanakan kurikulum. Ibarat sebuah bangunan, landasan ini menjadi fondasi yang menentukan arah dan ketahanan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, terdapat beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Akan tetapi, di sini saya akan membahas mengenai 3 jenis landasan pengembangan kurikulum. Di antaranya itu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Di sini saya akan sedikit memberikan pembukaan mengenai 3 landasan tersebut. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis sangat erat terkait dengan hakikat manusia. Di sini dibahas mengenai tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Ini semua meliputi pertanyaan-pertanyaan yang sedikit kritis mengenai seperti apa tujuan pendidikan, nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang menjadi fokus utama dalam landasan filosofis ini. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis berfokus pada karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Landasan ini meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana sih caranya belajar peserta didik, apa saja tahap perkembangan peserta didik, dan bagaimana sih cara kurikulum mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Nah, hal inilah yang menjadi fokus utama dalam landasan psikologis. Yang terakhir yaitu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis mempertimbangkan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Ada kalanya landasan sosiologis membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja sih kebutuhan masyarakat pada saat ini mengenai pendidikan? Apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses untuk peserta didik di masa depan? Dan bagaimana cara kurikulum mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan produktif? Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi fokus utama dalam landasan sosiologis ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam main course ataupun pembahasan utama yang ingin saya bahas dalam video ini. Kita mulai dari landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan salah satu landasan fundamental dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini berperan sebagai fondasi pemikiran yang mendasari seluruh aspek kurikulum, mulai dari tujuan, isi, strategi pembelajaran, hingga penilaian. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merujuk pada asumsi-asumsi atau rumusan yang diperoleh dari hasil berpikir mendalam, analitis, logis, dan sistematis yang bersifat filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Bagaimana sih landasan filosofis ini dapat diimplementasikan? Juga apakah bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia? Nah, pada dasarnya
Landasan filosofis pendidikan di Indonesia berakar pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri memberikan 5 nilai fundamental yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila ini diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia melalui berbagai cara. Adapun beberapa contohnya seperti Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlandaskan pada Pancasila. Tujuan ini menekankan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, dan mandiri. Nah, setelah Pancasila dijadikan sebagai landasan pendidikan di Indonesia, barulah isi kurikulum dibuat. Isi kurikulum di Indonesia dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada peserta didik. Kemudian setelah kurikulum dibuat, kita bisa membuat strategi pembelajaran yang relevan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kita ambil dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran dengan metode kooperatif, dengan proyek-proyek yang menumbuhkan rasa gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Nah, contoh konkretnya dapat kita temukan dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum yang diluncurkan pada tahun 2022 ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan konteks lokal, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Juga dapat ditemukan dalam pendidikan karakter yang menjadi salah satu fokus utama dalam pendidikan di Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi kepada peserta didik. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum adalah sebuah pemahaman tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan penilaian dalam kurikulum. Fokus utama yang menjadi perhatian serius pada landasan psikologis adalah peserta didik. Hal ini merujuk pada pemahaman mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal-hal ini termasuk berupa cara belajar peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, serta tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Nah, kenapa landasan psikologis penting? Landasan psikologis penting dalam pengembangan kurikulum karena yaitu membantu memastikan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, membantu memilih strategi belajar yang efektif, serta membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti apa sih implementasi landasan psikologis? Implementasi landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya seperti memilih konten kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, menyusun strategi pembelajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi peserta didik. Adapun contoh konkret dalam implementasi landasan psikologis yaitu terlihat dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi yang menekankan pada pentingnya individualisasi dalam belajar. Juga terdapat pada pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme yang menekankan pada pentingnya peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga dan terakhir yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum mengacu pada pemahaman tentang tuntutan dan perkembangan masyarakat yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan penilaian dalam kurikulum. Pemahaman ini membantu memastikan bahwasannya kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang ada di dalam Indonesia. Contohnya seperti memasukkan materi yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, serta membangun suasana kelas yang menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Kenapa landasan sosiologis harus diperhatikan? Tentu saja landasan sosiologis harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum harus mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kurikulum juga harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya masyarakat, serta kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga untuk masa depan. Bukti landasan sosiologis mempengaruhi kurikulum yaitu bisa kita lihat. Yang pertama ada contohnya, ketika kurikulum di berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Kurikulum juga selalu diperbarui untuk mengikuti perkembangan iptek dan perubahan sosial. Juga kurikulum memasukkan materi tentang nilai-nilai dan budaya masyarakat yang ada di negara tertentu. Contoh implementasi landasan sosiologi yang dapat kita temukan itu terdapat pada kurikulum Merdeka. Hal ini dapat kita lihat dalam pelaksanaannya. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar tentang berbagai isu sosial dan budaya seperti toleransi, kebinekaan, dan globalisasi. Serta dapat kita temui dalam pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik untuk belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi di masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.